Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tanjung Karang Lampung pada Rabu 16 November 2022 menggelar sidang lanjutan perkara suap penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri tahun 2022 di Universitas Lampung dengan terdakwa Andi Desviandi. Dalam sidang tersebut terdapat beberapa fakta yang akhirnya terungkap. Di antaranya Wakil Rektor 2 Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Unila, Asep Sukohar, bersama Ketua DPW Partai Nasdem Lampung, Herman HN, disebut telah menyetorkan uang total 800 juta rupiah ke Rektor Unila nonaktif Karomani untuk memasukkan mahasiswa baru di Fakultas Kedokteran. Berikut hasil lengkap beberapa fakta yang terungkap dalam persidangan yang berhasil dikumpulkan Kupas TV Lampung. Dalam persidangan, nama mantan Wali Kota Bandar Lampung sekaligus Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Lampung, Herman HN, juga disebut menyetorkan uang sebesar 150 juta rupiah. Uang itu sebagai imbalan untuk meluluskan seorang mahasiswa masuk ke Fakultas Kedokteran Unila. Hal itu setelah penasehat hukum Andi Desviandi, yakni Ahmad Handoko, menanyakan kepada saksi Asep Sukohar ketika mengaku telah membawa 3 calon mahasiswa untuk diluluskan. Namun Asep menjawab tidak tahu atas pertanyaan itu. Handoko mengaku sengaja melontarkan pertanyaan tersebut karena nama mantan Wali Kota Bandar Lampung itu berkaitan dengan saksi Asep Sukohar dan Budi Sutomo. Di dalam BAP Budi Sutomo, Herman HN menitipkan satu mahasiswa sebesar 150 juta rupiah untuk masuk Fakultas Kedokteran Unila. Handoko berharap hal tersebut nantinya bisa diterangkan lebih lanjut saat Budi Sutomo dihadirkan sebagai saksi. Karena menurutnya semua itu ada dalam BAP Budi Sutomo, di mana Herman HN menitipkan satu mahasiswa jurusan farmasi. Nama pejabat lain yang disebut dalam persidangan adalah Sekda Waikanan Saipul, yang disebut menitipkan keponakannya masuk ke Unila dengan menyerahkan uang sebesar 250 juta rupiah. Saksi Ketua Satuan Pengendalian Internal Unila, Budiono, dalam keterangannya mengatakan Sekda Waikanan Saipul pernah menemui dan meminta bantuannya untuk meluluskan keponakannya masuk Unila dengan menandatangani kesanggupan membayar uang sumbangan pembangunan institusi sebesar 250 juta rupiah. Saat itu Budiono menyampaikan bahwa dirinya tidak bisa memastikan dan memiliki kewenangan untuk meluluskan mahasiswa. Untuk itu ia akan mengkomunikasikan terlebih dahulu dengan Heriandi, selaku Warek 1 Bidang Akademik Unila. JPU KPK Agung Satrio Wibowo menanyakan kepada Budiono siapa saja orang yang meminta bantuannya untuk meluluskan mahasiswa masuk Unila. Dan saksi Budiono menjawab, Saipul yang merupakan Sekda Pemkab Waikanan. Selain itu, Budiono juga mengaku pernah didatangi oleh Bambang Hartono, yang diduga Wakil Rektor UBL di ruangannya, yang minta bantuan karena anaknya mendaftar di Unila pada Fakultas Farmasi. Saat itu Bambang Hartono mengatakan sudah menandatangani kesanggupan menyumbang SPI sebesar 150 juta rupiah untuk farmasi. Budiono juga diminta bantuan memasukkan seorang mahasiswa di jurusan Teknik Informatika Unila yang disampaikan oleh salah satu pegawai Pemkab Waikanan bernama Nuryadi.
Budiono juga menerima titipan mahasiswa dari kakak iparnya bernama Maida Sari yang ingin pindah dari Fakultas Ekonomi ke Fakultas Hukum dengan kemampuan menyumbang SPI sebesar 25 juta rupiah. Selanjutnya terdakwa Andi Desviandi mengaku pernah menitipkan keponakannya kepada Rektor Unila nonaktif Karomani agar bisa masuk di Fakultas Kedokteran Unila. Dalam persidangan ada 3 orang saksi yang dipanggil, namun tidak bisa hadir. Mereka adalah Cici dari Kementerian, Nizam selaku pelaksana teknis penerimaan mahasiswa mandiri Universitas Syah Kuala, dan Patah selaku panitia penerimaan mahasiswa mandiri BKN TPN Barat dengan alasan karena ada kegiatan. Menanggapi nama Herman HN yang disebut di persidangan Andi Desviandi, juru bicara Herman HN, Rahmat Hussein mengatakan bahwa ia sudah menyampaikan berita ini kepada Herman HN dan nanti akan ada momentum untuk klarifikasi terkait pemberitaan tersebut benar atau tidaknya. Sementara Sekda Waikanen Saipul memberikan klarifikasi saat namanya disebut dalam persidangan dengan terdakwa Andi Desviandi. Saipul mengatakan uang yang diberikan adalah resmi uang sumbangan institusi dan hal ini resmi jika sudah diterima. Besaran uang yang diberikan tergantung kesanggupan. Saipul menegaskan, sumbangan dana yang diberikan itu tidak ada kaitannya dengan jabatannya sebagai Sekda Waikanan. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Kupas TV melaporkan.